Gue nggak menemukan jati diri Xiaomi ketika dia launching laptop 15 inch ini. Beberapa waktu setelah launchingnya, ada postingan di Facebook how to make sampah. Gue nggak membenarkan cara dia mengekspresikan kekesalannya, tapi gue mengerti kenapa hal itu bisa ada. Nanti gue jelasin. Supersidiki.com, teman membeli berbagai game dan juga Windows 10 original. Dan pas banget mulai hari ini untuk pembelian Windows 10 Pro lagi diskon. Tinggal masukin kode GT25 dan dapetin langsung potongan harga saat check out. Supersidiki juga kasih kalian metode pembayaran yang banyak, jadi mudahin belanja kalian. Setelah bayar, masukin kode aktivasi Windows-nya, langsung Windows kalian teraktivasi. Langsung aja cek supersidiki.com, lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu untuk Xiaomi Indonesia yang udah sponsorin video ini dan kirimin kita Redmi Book 15 ini. Gue mesti ngomong ini dulu. Gue cinta banget sama brand Xiaomi. Mungkin buat kalian yang baru di channel ini, gue mau kasih tahu kalau gue paling sering roasting Xiaomi Indonesia. Bukan karena gue benci brandnya, justru sebaliknya. Karena Xiaomi buat gue adalah sebuah brand yang nunjukin kalau elektronik yang murah bisa punya value yang bagus. Dan itu kelihatan banget gimana Xiaomi Indonesia penetrasi pasar smartphone bertahun-tahun dan nunjukin ke kita bahwa dia leading untuk hadarin produk value to performance yang tinggi. Tapi semua itu bener-bener gak kelihatan. Buyar ketika kita lihat line up produk lain selain smartphone. Redmi Book 15. Tagline Xiaomi untuk laptop ini pertama di Indonesia. Pertama di dunia. Yang gue cukup bingung sih. Brand Xiaomi dari China, tapi produk yang masuk ke Indonesia ini nggak bisa gue temuin di website mi.com China ataupun webpage jd.com di China. Jadi ini khusus pasar Indonesia? Oke, kita anggap aja kayak gitu ya. Nggak selang beberapa lama setelah launch, rame lah postingan di Facebook how to make sampah. Komenin laptop ini. Jumlah komentar dan share-nya itu banyak banget. Dan kalau kalian baca komennya itu banyak orang mau berdebat masalah laptop ini. Gue nggak bela dan benarkan cara dia menyampaikan argumen. Karena sebenarnya kata-katanya bisa lebih baik daripada itu. Tapi coba lu pikirin sebentar. Brand lain mau jualan produk jelek dan mahal, kayaknya respon di masyarakat nggak sebegitunya. Pertanyaannya kenapa ya ekspektasi yang super tinggi bisa kita taruh spesial untuk brand Xiaomi? Buat gue sih ini hukum sebab akibat. Dengan Alvinse ngomong di channel Gadgetin kalau Xiaomi tidak menarik keuntungan lebih dari 5% untuk jualan hardware, konteksnya dia nggak cuma ngomongin pasar smartphone, tapi Xiaomi secara keseluruhan. Dan kita lihat sendiri bagaimana Xiaomi ngacak-ngacak pasar smartphone di Indonesia. Tentunya kita secara otomatis tanpa sadar punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk brand satu ini, Xiaomi ini. Termasuk segmen lainnya selain smartphone. Jadi ketika Xiaomi launch produk yang agak tanggung kayak gini, secara otomatis juga respon yang bisa terjadi bisa kayak tadi itu. How to make sampah. Kekecewaan yang besar akibat dari ekspektasi yang tinggi. Yang sebabnya mungkin dibangun secara tidak langsung oleh Xiaomi Indonesia sendiri. Sekali lagi, gue nggak bela atau benerin kata-kata orang itu, tapi gue mengerti perasaan orang itu. Redmi Book 15 ini bener-bener nanggung. Bagusnya cuma di Intel i3 generasi 11 aja. Tapi bagian lainnya sama sekali nggak mendukung penuh prosesor ini. RAM-nya 8GB single channel yang dimana menahan kemampuan prosesornya. SSD-nya cuma SATA, dimana speed-nya ini jauh di bawah SSD tipe NVMe. Kembali lagi, ini menahan nikmatnya gunain laptop ini. Panelnya cuma dikasih TN, Twisted Nematic. Dan ini sangat-sangat terbantai dengan IPS yang dikasih Infinix di kelas harga yang sama. Color gamut habis dilibas sama Infinix. Apalagi color akurasinya, habis. Plus viewing angle panel Xiaomi ini buruk ketika lu lihat dari kiri, kanan, atas, bawah. Secara brightness-nya juga nggak terang-terang banget, apalagi kontrasnya cuma 400:1. 10 panel bro, mau gimana? Keyboardnya Redmi Book di sini, gua akui jauh lebih empuk dan enak dipakai dibanding Infinix. Tapi kalau lu lihat harganya Redmi Book di 5,9 juta dan Infinix sekarang gua nggak bisa temuin di pasar, sold out terus. Terakhir gue lihat sih di 6,5 juta. Kita anggap lah ya mereka berdua beda 500.000. Ketika lu beli Infinix, lu dapetin performance RAM yang lebih baik, SSD yang jauh lebih cepat, panel IPS yang super enak dipandang dibanding di sini tentunya. Infinix kasih lu deal gila banget, dan sekalipun lu benci banget keyboardnya Infinix, tinggal beli keyboard Bluetooth-nya Logitech tuh paling 300.000 lu habis. Coba nih, lu beli Redmi Book. Bisa nggak lu dengan uang 500.000 nih ganti panel jadi IPS? Nggak bisa bro. Belum kita ngomongin SSD dan RAM-nya masih kurang kualitasnya di sini. Tapi jangan salah paham ya, jangan salah paham sama gua.
Kalau kita lihat dari harganya yang murah dibanding banyak brand lain di luar sana, di luar Infinix tentunya. Dan Redmi Book ini launching memang di saat momen orang lagi butuh-butuhnya laptop murah di masa pandemi. Laptop ini tetap punya nilai dan memang bagus. Kalau lagi butuh dan mau cari laptop murah, Xiaomi sediain lo Redmi Book 15 ini. Tapi untuk orang-orang yang ikutin pasar teknologi gua, kalian semua termasuk orang yang bikin postingan tadi, dengan Xiaomi launching produk tanggung kayak gini, Xiaomi Indonesia secara nggak langsung, sadar ataupun nggak sadar, kasih panggung untuk Infinix penetrasi pasar. Xiaomi juga kasih panggung untuk Realme, karena belum lama ini dia launching laptop juga. Padahal secara potensi, Xiaomi adalah brand yang paling punya kesempatan bantai pasar laptop Indonesia. Kita bisa lihat line up laptop Xiaomi global tuh gila-gila. Redmi Book Pro 14 resolusi 2,5K di 9,9 juta. Redmi Book Pro 15 resolusi 3,2K dan 90 Hz di 11 juta. Mi Notebook Pro 14 resolusi 2,5K 120 Hz cuma 13,2 juta. Dan bahkan ada Xiaomi Pro 15 resolusi 3,5K OLED panel di 15 juta. Mereka semua kemana? Nggak dimasukin ke Indonesia. Padahal mereka punya value yang gila-gila banget, terutama tipe OLED yang udah kita review sebelumnya, yang benar-benar punya value tersendiri, bahkan ketika kita sandangin sama MacBook sekalipun. Sayang banget kan, potensi itu semua nggak digarap di Indonesia. Nggak ngerti gua. Dan karena, sekali lagi, karena laptop ini satu-satunya yang Xiaomi sediain untuk Mi Fans ya, bayangin, lu Mi Fans nih, punya laptop ini dan pengen rasain nikmatnya 34 inch, lu beli dong 34 inch. Pas dicolok bisa sih, HDMI-nya dapetin WQSD dan 100 Hz. Tapi karena ini dual core i3 dan RAM-nya cuma 8 GB, kemampuan laptop ini nggak bisa handle secara maksimal monitor yang mantap itu. Dan ketika lu mau dapetin performance yang lebih baik, Xiaomi Indonesia nggak kasih lu pilihan laptop lain. Terpaksa ke Infinix atau ke Realme yang kasih quad core. Oh my god. Ya video ini gue buat karena gue resah aja sama Xiaomi Indonesia nggak gunain potensinya dengan baik di lini laptopnya. Iya, laptop pertamanya ini. Dan Xiaomi Indonesia perlu sadari, kalau tanggung-tanggung begini konsepnya, Realme udah ngintip di ujung pintu sana, bersiap untuk masuk perang. Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa dan tetap